Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Direja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Direja di berbagai kota dan di berbagai tempat. Puji Tuhan, hari ini saya Pendeta Stefanus Lim, boleh bersama dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, Kamis tanggal 2 Juni 2022, untuk kita mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Nah, tema yang bagus akan kita renungkan bersama, mertua dan menantu yang harmonis dalam kasih. Nanti kita akan belajar dari kisah kehidupan Naomi dan Ruth. Ibu Bapak, saudaraku, ayo kita mengawali kalam ini dengan sebuah kegembiraan lewat nyanyian lagu When Jesus in the Family. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kita nyanyi bareng-bareng dalam bahasa Indonesia lebih dahulu, kemudian nanti kita nyanyi dalam bahasa Inggris ya. Ayo kita nyanyi bersama-sama demikian. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Puji Tuhan. Mari kita undang Tuhan ada hadir dalam keluarga kita dengan kita berdoa. Betapa kami bergembira dan bersukacita ya Tuhan, ketika Engkau berkenan tinggal di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Maka rumah tangga dan keluarga kami akan dipenuhi keceriaan, kegembiraan dan semangat tiap-tiap waktu. Hari ini kami berkumpul di dalam acara kuliah Alkitab malam online, dan kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau hadir, Engkau memberkati, dan Engkau memakai hamba-Mu menaburkan benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindukan sabda-Mu mengubah keadaan hubungan keluarga kami lebih harmonis, makin harmonis, di dalam kasih cinta-Mu Tuhan. Diberkatilah kalam saat ini, dan sungguh kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari Naomi dan Ruth akan membuat kita sekalian bareng-bareng bertumbuh membangun hubungan mertua dan menantu yang harmonis dalam kasih. Ayo kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Rut pasal 1. Ya, kita akan mendalami kitab Rut pasal 1. Mari kita awali dari ayat pertama dan ayat yang kedua lebih dahulu ya. Ibu Bapak, saudaraku, kita baca bareng-bareng firman Tuhan ini demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon.
Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Alkitab mau menceritakan kepada saudara dan saya bagaimana dikisahkan pada saat zaman itu terjadi kelaparan di tanah Israel. Lalu berangkatlah satu keluarga, suaminya namanya Elimelech, istrinya namanya Naomi, dan memiliki 2 orang anak lelaki. Yang pertama namanya Mahlon dan adiknya namanya Kilyon. Mereka ini berangkat dari Efrata, dari Betlehem Yehuda untuk mengungsi ke negeri Moab. Merantau karena tanah airnya saat itu sedang dalam keadaan kelaparan, gagal panen, masa paceklik. Bagaimana mereka saat itu ingin mengadu nasib, berpamitan kepada para tetangga, kaum kerabat dan famili bahwa kami akan berangkat menuju ke negeri Moab. Apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab katakan keluarga pasangan suami istri dengan 2 anak lelaki ini akhirnya tinggal menetap di negeri Moab sebagai orang asing. Bagaimana kelanjutan kisah cerita ini? Ayo kita baca bareng-bareng ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5 ya. Kita membaca firman Tuhan begini. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ibu bapak, saudaraku, Alkitab ceritakan bagaimana kepala keluarga yang bernama Elimelech ini meninggal saat mereka masih menetap di negeri Moab. Sehingga Naomi harus menjadi seorang janda. Alkitab katakan 2 anak lelakinya yaitu Mahlon dan Kilyon ternyata mengambil istri itu perempuan asli dari negeri Moab. Menarik sekali Alkitab sebutkan namanya. Menantunya Naomi yang adalah orang Moab ini namanya adalah Orpa dan Rut. Tapi apa kata Alkitab? Alkitab katakan bukan hanya kehilangan suami, Naomi ternyata juga harus kehilangan 2 orang anak lelakinya. Setelah mereka 10 tahun menetap di negeri Moab, Mahlon dan Kilyon pun meninggal di negeri Moab. Sekarang hanya tersisa Naomi sebagai ibu mertua dan didampingi 2 menantu perempuannya, yaitu bernama Orpa dan Rut. Apa yang terjadi, saudaraku? Kita baca kelanjutannya ya. Ayat 6 dan 7. Mari bersama-sama kita membaca begini. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab
Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sekarang Naomi merasa, untuk apa aku tinggal di negeri Moab, karena aku sudah kehilangan suami, kehilangan 2 orang anak lelakiku, yang tinggal bersamaku hanyalah menantu-menantuku perempuan, orang-orang Moab, yaitu Orpa dan Rut. Apalagi Naomi mendengar bagaimana masa paceklik, masa gagal panen sudah lewat. Tuhan telah mendengar permohonan umatnya bahwa di kampung halamanku, di negeri asalku, Tuhan sudah memperhatikan keluh kesah umatnya. Tuhan kembali menghadirkan makanan yang cukup untuk dimakan dan dinikmati oleh orang-orang di tengah-tengah negeri bangsaku. Itu sebabnya Naomi memilih untuk berkemas-kemas. Naomi bermaksud untuk pulang ke tanah air kembali. Naomi mau meninggalkan negeri Moab, negeri perantauan ini. Dan lihatlah gambar ini. Naomi dibantu oleh 2 orang menantu perempuannya, Orpa dan Rut, untuk berkemas-kemas. Ternyata 2 orang menantunya yang adalah orang Moab ini bermaksud mengantarkan Naomi. Tapi apa kata Naomi? Ayo kita lanjutkan pembacaannya pada ayat 8 dan ayat 9 ya. Mari kita baca bareng-bareng begini. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Saudaraku, saat itu Naomi ingin pulang ke tengah-tengah negeri bangsanya. Melihat 2 orang menantunya yang adalah perempuan Moab ingin mengikutinya, Naomi mencegah. Naomi memberi saran, sudahlah kalian pulang kembali ke rumah orang tuamu, ke rumah ibumu. Lebih baik seperti itu. Tapi Alkitab katakan, Orpa dan Rut, 2 orang menantu orang Moab ini asalnya justru menangis keras-keras. Kalau ia dipaksa harus membiarkan ibu mertuanya pulang sendirian ke tengah-tengah negeri bangsanya. Apa jawab mereka berdua sebagai menantu? Luar biasa. Jawabnya ada di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ya, ayo kita baca bareng-bareng begini. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami.
Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih bisa melahirkan anak laki-laki. Saudaraku, Naomi betul-betul mendesak supaya dua menantunya ini tidak usah ikut pulang ke Israel. Justru dua menantunya ini supaya tetap tinggal di negeri Moab, kembali kepada orang tuanya. Naomi dengan sangat realistis berkata, mana mungkin aku bisa punya anak dalam usia tua seperti ini? Mana mungkin aku bisa bersuami lagi di masa tua seperti ini? Andai kata punya anak pun, apa juga sempat untuk harus ditunggu jadi untuk menikah dengan kalian. Ibu bapak, saudaraku, sikap ibu mertua yang begitu baik mendorong dua menantu perempuannya ini, Orpa dan Rut, supaya pulang saja, tetap tinggal di negeri Moab, di rumah orang tuanya, tidak usah ikut aku. Naomi lebih realistis lagi mengatakan apa? Ayo kita baca ayat 13 sampai 15. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ibu bapak, saudaraku, Alkitab katakan bagaimana cara Naomi meneguhkan hati kedua menantu perempuannya. Tidak baik kalau kalian harus menunggu tidak bersuami sampai nanti aku punya anak lagi. Itu tidak masuk akal. Ya, sudahlah, pulang saja ke rumah orang tuamu. Mendengar nasihat seperti itu, menantu yang pertama yang bernama Orpa segera memeluk sang mamah mertua sambil berpamitan, baiklah, kalau memang ini yang dikehendaki, aku akan pulang kembali kepada keluarga dan orang tuaku di Moab di sini. Orpa berpamitan, tetapi tidak dengan menantu yang kedua. Rut, Alkitab katakan bagaimana Rut memilih untuk tetap bersama mama mertuanya. Mana buktinya? Ayo kita baca bareng-bareng ayat 16 dan 17 ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudaraku, Rut memilih, aku mau tetap mendampingi mamah. Kalau mamah mertua mau pulang ke Israel, aku tidak pernah akan meninggalkan mamah. Bangsamu itu juga akan jadi bangsaku, mamah. Allahmu di Israel juga akan jadi Allahku.
Biarlah Allah menghukum aku kalau aku sampai meninggalkan mamah mertuaku ini. Tidak boleh terjadi perpisahan kecuali kematian yang memisahkan hubungan kita sebagai menantu perempuan dan mamah mertua. Apa kata Alkitab? Akhirnya bagaimana Naomi didampingi menantu perempuannya Rut pulang dari Moab menuju ke tanah air di Bethlehem di Israel. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kisah yang sangat luar biasa ya, tentang hubungan menantu dan ibu mertua. Nah, kita boleh melihat gambar ini. Sepertinya hubungan dalam keluarga akhir-akhir ini butuh untuk sungguh-sungguh diutus Tuhan membawa kasih di tengah dunia ini. Kasih yang mampu melenyapkan kebencian dan sakit hati. Saya tidak tahu apakah ada peserta kalam hari ini yang merasakan hubunganku sebagai mertua terhadap menantu kurang baik. Atau mungkin ada di antara kita yang ikut kalam saat ini mengatakan hubunganku sebagai menantu terhadap mertuaku juga kurang baik. Saudaraku terkasih, hari ini pada kalam saat ini kita mau belajar melihat gambar ini. Tuhan mengutus kita membawa kasih cinta masuk kembali ke dalam dunia ini. Nah, itu yang kita harapkan terjadi. Saya tertarik ketika seseorang memunculkan pertanyaan, Pak Stefanus, bagaimana kiat atau cara memilih menantu yang baik ya? Ini kan luar biasa kisahnya. Bagaimana dikisahkan pasangan Elimelech dan Naomi merantau di negeri orang, di tanah Moab, dapat menantu orang yang berbeda. Asalnya memang asli bangsa Moab, namanya Orpa dan namanya Rut. Mereka menantu-menantu yang keren ya Pak Pendeta. Nah, pertanyaannya Pak Pendeta, adakah cara atau kiat untuk memilih menantu? Wah, ini kalau menjadi pertanyaan dari para orang tua yang memiliki anak, apa ya kira-kira ya kiat memilih menantu itu ya? Saya mencoba mencari tahu. Kira-kira kriteria memilih menantu itu apa saja yang perlu dipertimbangkan ya. Ternyata dari penggambaran di internet ditemukan kalau kepingin memilih menantu, ada yang masih memikirkan soal bibitnya ya. Bibit ini menyangkut asal usul garis keturunannya. Coba lihat dulu asal usul garis keturunannya seperti apa. Bibitnya bibit unggul, bibit yang baik atau tidak. Ada lagi yang kemudian melihatnya dari sisi bebet ya. Dari kata bebetan yang artinya cara berpakaian, yang itu menyangkut soal penampilan. Coba kita amati penampilan seseharinya seperti apa. Menarik. Beberapa orang tua kalau mau memilih menantu tuh lihat penampilan calon menantunya kayak apa gitu ya. Ada lagi kiat memilih menantu yang memunculkan soal bobotnya, soal kualitas kepribadiannya. Ini soal keterampilannya, soal bobot imannya, soal karakternya gitu ya. Betulkah dia berbobot dan sungguh-sungguh
memiliki karakter, kehidupan iman, keterampilan dan kualitas kepribadian yang benar. Ibu bapak, saudaraku, saya jadi ingat dalam tradisi keluarga Chinese. Dulu kalau mau memilih menantu, bagaimana keluarga Chinese melakukan program yang namanya tamtia. Ya, tamtia itu kirim mata-mata untuk mengintai, ya. Keluarga mereka tuh kayak apa sih? Coba kirim orang yang tidak dikenal, mengamati, melihat sehari-harinya calon menantuku itu keluarganya kayak apa. Ya, menarik sekali. Seseorang juga ingatkan, sebaiknya kapan kita mau memberitahu kepada anak-anak kita kalau mau memilih pasangan hidup. Beberapa keluarga mengatakan kalau memang mau kasih tahu anak-anak kita memilih pasangan hidup, jangan sampai telat. Ya, memberitahunya harus dari awal. Apa sebab? Sebab kalau telat, itu dikatakan seperti lagunya Gombloh. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Itu ya. Kalau sudah kadung jatuh cinta, mau diingatkan oleh siapapun gak bakal digubris. Orang tai kucing saja rasanya kayak coklat gitu ya. Jadi memberitahu kriteria-kriteria harapan orang tua itu perlu disampaikan sejak anak-anak mengenal bagaimana mesti bergaul dengan lawan jenis. Beritahu apa harapan papa dan mamahmu kalau engkau memilih pasangan hidup nanti. Jangan nunggu sudah kadung jatuh cinta. Ya. Bagaimana ada keluarga memikirkan kalau mau memilih menantu juga mesti dikaitkan dengan kemapanan masa depan. Ya. Kira-kira apakah nanti bakal mapan rumah tangganya anakku bersama pasangannya? Ada lagi yang mengusulkan coba lihat kepribadiannya lebih dalam. Bagaimana pada saat calon pasangan anak kita ini sedang marah. Apakah marahnya masih bisa mengontrol diri? Coba amati pada saat sedang kecewa, seperti apa kepribadiannya. Coba amati ketika hidupnya pernah mengalami kegagalan. Apakah dia bisa bangkit kembali? Menarik. Ada lagi yang menganjurkan, coba kenali kesehatan fisik dan mentalnya. Apakah dia termasuk seseorang yang badannya sehat, sekaligus tidak punya gangguan kesehatan mental, gitu ya. Dan jangan salah pilih juga. Ada yang mengatakan hati-hati. Di luar sana ada beberapa orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang. Contohnya kalau keliru memilih menantu yang biseksual. Senang dengan pasangannya tapi ternyata juga senang dengan yang satu jenis. Bagaimana jangan sampai salah pilih pasangan yang orientasi seksualnya menyimpang. Menarik. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Ada lagi yang menganjurkan, sedih rasanya kalau punya menantu itu romantis. Ya, romantis artinya rokok, makan, tidur maunya gratis. Ya, nggak mau kerja. Biar nanti hidup kita ini dibiayai oleh orang tua atau oleh mertua atau bahkan mungkin istri yang suruh kerja keras. Suami tipe romantis, maunya serba gratis kayak begini, itu bikin susah keluarga. Ya. Sebaliknya, saya juga dapat pertanyaan, Pak Pendeta, kalau kami orang-orang muda kepingin memilih mertua, nah kiat memilih mertua itu apa saja Pak Pendeta? Menarik.
Bagaimana anak-anak muda juga kemudian berdiskusi dan mengusulkan, kalau mau cari mertua yang orangnya lumrah, ya, orang yang wajar, nggak kayak barang antik yang super aneh, ya. Pikirkan juga bukan cuma jatuh cinta dengan anaknya, tapi seperti apa orang tuanya. Calon mertua kita itu apakah lumrah dan wajar atau antik dan super aneh gitu ya. Orang-orang muda juga diingatkan kalau mau memilih mertua itu diingatkan adalah satu paket. Kalau sudah sepakat untuk mau menikahi pasanganmu, berarti engkau juga harus siap menerima kondisi orang tuanya. Itu satu paket, gak bisa dipisahkan dengan anaknya, tapi juga sekaligus terima latar belakang keluarga dan orang tuanya bukan. Cari mertua yang gak suka ikut-ikutan nyampuri atau intervensi urusan rumah tangga anaknya. Ini termasuk mertua yang bawel ya. Kalau seneng nyampuri urusan rumah tangga anak, ngurusi menantunya bawel terus menerus, jangan ya. Cari mertua bagaimana mertuanya jangan jadi radio bodol ya. Sukanya bikin siaran, jelek-jelekin menantunya kepada siapapun. Itu enggak benar ya. Bagaimana cari mertua itu sungguh-sungguh mertua yang bisa mengajak beriman, yang sekaligus kita boleh minta dalam doa-doa kita, Tuhan aku kalau punya pasangan tolong sekaligus dikasih latar belakang orang tuanya yang baik ya Tuhan. Aku kepengen punya hubungan sebagai menantu dengan mertua nanti dalam keadaan baik. Ibu bapak saudaraku, beberapa anak muda akhirnya mengusulkan, Tuhan beri aku hati yang berani untuk mengubah keadaan. Ya. Tuhan beri aku hati yang dapat menerima kenyataan. Tuhan, beri aku hati yang dapat membedakan kedua hal ini. Keren. Sebuah permintaan doa yang menarik. Nah, sekarang ayo kembali kita pertajam tema kalam hari ini. Saya sengaja memilihkan judulnya Ibu Mertua versus menantu perempuan. Ini mitos atau fakta gitu ya. Coba kita amati hubungan mamah mertua dengan menantu perempuan. Apakah baik-baik saja? Kok kayaknya gambarnya itu mamah mertua itu sosok yang galak banget, suka ngomel-ngomel, menantu perempuannya enggak pernah dianggap benar. Ini mitos atau fakta? Ibu bapak saudaraku, untuk meneliti hal ini kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Coba kita membayangkan dari sudut pandang ibu mertua. Tahukah kita apa yang dialami ibu mertua? Sosok ibu mertua adalah sosok seorang mama yang paling kenal dan paling dekat dengan anaknya. Bagaimana anak itu ada dalam kandunganku, aku yang melahirkan, aku yang membesarkan dengan perjuangan dan air mata. Dan apa hasilnya? Hasilnya luar biasa. Anakku itu selalu menganggap aku, sang mama, adalah tempat curhat ternyaman. Dulu, anak ini selalu ceritanya kepadaku sebagai seorang ibu. Nah, apa yang terjadi? Gantian, pada saat ibunya kepingin curhat,
tiba-tiba kok malah masuk wanita lain, yaitu pacarnya. Ya. Dan ternyata ada kecenderungan anak lebih memilih menggunakan waktu dekat-dekat kepada pacarnya, kepada calonnya, daripada kepada mamahnya yang dianggap bawel, gitu. Ya. Lalu kita pun boleh melihat secara fakta, rata-rata mamah yang mau menikahkan anak lelakinya itu sudah mulai memasuki masa menopause. Bagaimana sebagai perempuan aku merasa diriku ini sudah kurang cantik, gak kayak dulu. Hidupku rasanya kurang berguna. Nah, jadi di saat-saat krisis identitas seperti ini, bagaimana sang mama mertua memandang menantuku adalah saingan berat untuk berebut perhatian dari anak kandungku sendiri. Ibu bapak, saudaraku, itu sudut pandang yang dialami oleh ibu mertua. Wahai menantu perempuan, pada saatnya engkau juga akan dikaruniai anak, ya. Lebih tepat dikaruniai anak laki-laki. Kelak pada saatnya engkau juga bakal jadi mamah mertua. Nah, pikirkan sudut pandang ini. Dan saya mau menyampaikan kepada menantu laki-laki. Kalau engkau adalah menantu laki-laki, saya ingatkan jangan deket-deket ibu mertuamu, ya. Itu nanti bikin cemburu, gitu ya. Sekaligus saya juga mau ingatkan kepada bapak mertua, ya. Bapak mertua, jangan deket-deket menantu wanitamu, ya. Jangan deket-deket menantu perempuanmu, nanti terjadi perang dunia, gitu ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sekarang persoalannya, Tuhan, kalau hubungan keluarga kami sempat mengalami konflik, apakah Tuhan sanggup memulihkan hubunganku? Baik aku sebagai ibu mertua ataupun aku sebagai menantu. Apakah hubungan menantu dan mertua bisa dipulihkan kembali? Dengan penuh iman kita katakan, God can rewrite your story. Tuhan dapat menulis ulang kisah cerita hidupmu. Karena Allah itu tidak menghendaki ada perceraian. Jadi Tuhan mau supaya kisah kehidupan kita ditulis kembali. Belum terlambat. Tuhan gak mau terjadi perpecahan dalam keluarga. Ibu bapak, syaratnya tinggal satu. Apakah aku mau mengampuni? Lihat, ada kekuatan dari pengampunan. Aku mau melupakan yang sudah lewat. Aku mau buka lembaran hidup yang baru. Malam ini, hari ini, aku belajar dari Naomi dan Ruth. Antara mertua dan menantu, ternyata bisa harmonis dalam kasih kalau Tuhan hadir di tengah keluarga kita. Rindukah keluarga kita diharmoniskan ulang oleh kasih cinta Tuhan? Mesti terjadi perubahan yang besar kalau Yesus tinggal di hati kita. Ayo kita tanggapi dengan lagu Perubahan Besar di Kehidupanku. Kita nyanyi penuh sukacita. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Amin. Mari kita tutup dalam doa bersama. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang boleh menerangi keadaan keluarga dan rumah tangga kami. Kami ingin Tuhan berkenan menganugerahkan kasih yang penuh pengampunan, agar hilang rasa benci dan amarah kami terhadap hubungan di tengah keluarga kami. Ajari kami dapat mengampuni Tuhan. Ajari kami dapat membuka lembaran yang baru. Kami mau terus mendoakan untuk anggota keluarga kami. Tangan Tuhan yang memulihkan dalam hubungan yang harmonis, terlebih khusus untuk mertua dan menantu, menantu dan mertua. Tangan Tuhan yang menata keadaan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan dengan iman. Kami percaya sejak Yesus tinggal di hati kami, terjadi perubahan besar dalam hidup kami. Kami siap untuk bertobat. Kami siap kembali ke jalan yang benar. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah kalam pada hari ini. Tuhan memberkati, sampai kita bertemu lagi. Amin.